Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian hari ini di hari Kamis? Iya, Kamis. Menuju weekend. Ya, semoga kalian jalani hari-hari dengan mudah ya, dengan lancar. Kali ini aku mau bawain tarot reading, gengs. Tapi aku mau nyapa dulu deh, nyapa kakak-kakak, sister and brother yang ada di sini. Karena banyak kakak-kakak yang lebih dewasa dari aku. Aku bilangnya nggak lebih tua ya. Kenapa? Karena aku juga udah tua. It means aku bukan seseorang yang masih muda banget ya. Kalau aku masih muda banget, aku nggak bisa kasih saran dong ya buat klien-klien aku ya, karena belum ada pengalaman pastinya. Karena udah dewasa ya, jadi bisa kasih advice ya buat klien-klien aku. Ya intinya aku mau nyapa sister and brother yang ada di sini siapapun. Oke, yaudah. Tarot reading kali ini temanya yaitu seperti apa ya perasaan dia saat ini. Seperti apa perasaan dia saat ini. Dianya siapa aja, bisa temen, gebetan, pasangan, mantan, tetangga kamu juga boleh ya. Tetangga yang kamu pengen kepo juga boleh. Siapa tahu dia punya perasaan sama kamu kan. Kayak ada klien aku yang suka sama tetangganya gitu ya. Tapi tetangganya nggak tahu kalau dia suka sama tetangganya. Gimana sih ya, pokoknya gitu deh, daripada berlama-lama dan basa-basi. Karena ini general reading ya, belum tentu resonance buat semua orang. Bisa jadi resonance-nya hanya beberapa hal, jadi harap dimaklumi. Kalau kamu mau personal reading bisa hubungi kontak yang ada di description box ini ya, description box di video ini maksudku. Coba kalian bayangin dulu dia. Aku mau tarik energinya dia ya, sebentar aja. Oke, udah kalian bayangin dia. Jangan dibawa baper, santai aja. Kita fun dan seru-seruan di sini. Oke? Perasaan dia saat ini seperti apakah? Wah, aku lihat kayaknya di sini ada yang kecewa dan patah hati. Ini tiba-tiba aku mikir gini. Ini kecewa patah hatinya sama kamu atau bukan ya? Soalnya gini, sejak awal pas aku lihat kartunya gitu yang keluar, perasaan dia saat ini kecewa dan patah hati. Terus aku mikir kayak tapi feeling aku kayak bukan kamu yang nyakitin gitu loh, bukan kamu yang bikin dia kecewa kayaknya. Aku ngerasa malah dia mungkin patah hati atau sakit hati dan kecewa karena orang lain mungkin ya, bukan kamu. Aku ngerasa energinya 70% dari mereka itu patah hati dan kecewa karena orang lain. 30% ya ada yang patah hatinya sama kamu. Iya. Mereka juga ada yang kayak lagi deket sama beberapa orang, ada yang energinya kayak single, tapi single mau bebas gitu ada. Dia deket sama beberapa orang saat ini, tapi belum ada perasaan ya, romantic feelings itu nggak ada. Karena pada dasarnya mereka ini memang bukan cari kekasih atau cari pasangan, tapi masih kayak milih-milih, have fun gitu. Mereka ada loh, kayak keinginan buat ketemu sama kamu. Entah kamu punya masalah atau enggak ya sama dia, tapi yang jelas kayak ketemu aja gitu, entah tujuannya apa ya, pengen ketemu, pengen lihat kamu sih sebenarnya. Karena ada energi dimana kalian udah lama gak ketemu ya. Ada juga yang kayak hubungannya udah gak baik, jadi dia pengen kayak ketemu, entah menyelesaikan masalah sama kamu atau memperbaiki hubungannya sama kamu. Memperbaiki aja dulu, tapi bukan berarti kayak kalau misalnya kamu udah putus sama dia ya dia ngajakin balikan gitu. Enggak sih, kayak pengen hubungannya baik-baik aja sama kamu ya.
Aku ngerasa di sini ada hubungan kamu sama dia yang kayak udah nggak baik. Ada yang sakit hati di sini. Atau ada juga gini, karena dia sakit hati, jadinya dia kayak nggak percaya gitu sama lawan jenis. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk dekat sama banyak lawan jenis, tapi dia nggak pakai hati dekat sama orang-orang itu. Iya. Dan ada juga energi di mana orang-orang yang malah mendekat ke dia. Ya, kayaknya ada yang aku ngerasa kayak makin cantik atau makin ganteng, terus kayak dia dideketin sama orang-orang. Atau ada yang memang energinya kayak mereka ini orangnya ya misterius, jadi bikin orang penasaran buat deketin dia, buat cari tahu tentang dia. Ada yang rasanya dia pengen banget ketemu sama kamu, kayak ngatur waktu, kira-kira kapan kamu bisa atau mau ketemu sama dia, terlepas kamu komunikasi atau enggak sama dia. Nah, yang lebih bingung ini enggak komunikasi, jadi dia mikir kayak, apa iya kamu mau ketemu sama dia, apa iya kamu nggak bakalan nolak kalau diajak ketemu sama dia. Iya, dia lagi mikir-mikir kayak gitu. Tapi ada juga aku lihat mereka ini yang lagi fokus ke keluarganya ya. Keluarga tuh ya keluarga, entah orang tua, entah ya keluarga lah, keluarga orang tua, adik, kakak gitu ya. Intinya keluarga. Tapi ada juga yang fokus ke keluarganya itu kayak ke istri, suami, dan anak-anaknya. Tapi itu sedikit sih, sekitar 20% dari mereka aja yang fokus ke pasangan dan anak-anaknya. Ada memang dia ini lagi fokus ke finansial. Ada kayak yang finansialnya itu kayak kurang baik atau kurang bagus ya. Mungkin kurang bagusnya tuh kayak dia finansialnya mengalami penurunan gitu ya, kurang baik dari biasanya. Aku lihat perasaan dia saat ini ya, ada memang yang energinya itu mungkin dia udah punya pasangan ya, udah dealing sama orang lain ya. Ada memang kalau lagi dekat sama orang lain dan dia punya pasangan ya, dia cukup happy sih saat ini, kayak lagi deket-deketnya mungkin sama pasangannya, lagi cukup intens. Jadi dia benar-benar kayak nggak peduli sama hal-hal lain gitu loh, selain relationship dan pasangannya. Tapi nanti coba kamu deteksi lagi ya, kamu tuh punya masalah atau enggak sebenarnya sama dia. Kalau memang kamu punya masalah sama dia, bisa aja dia sakit hati ya sama kamu. Tapi sebenarnya susah dideteksi juga sih. Kalau misalnya kita ngerasa nggak punya masalah sama seseorang, tapi kalau seseorang ngerasa punya masalah sama kita, kan itu beda lagi kan ceritanya ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa nggak punya masalah sama dia, tapi dia ngerasa punya masalah sama kamu, nah bingung kan ya. Dia ini sebenarnya apa ya, ada yang kayak lagi banyak berpikir sih tentang apa yang mau dia lakuin selanjutnya, bisa saat ini atau kedepannya di dalam hidupnya ya. Ada yang ngerasa kayak lagi kesepian, sendirian, walaupun udah punya pasangan. Ada yang ngerasa kayak kesepian ya. Ada yang memang kayak lagi semangat-semangatnya buat jalanin kehidupannya, masa depannya ya. Iya, ada yang lagi ini semangat-semangatnya jalanin ke depan. Ada yang memang rasa kayak dia tuh lagi butuh perhatian ya, butuh kasih sayang. Perhatian, kasih sayang, kekuatan dari seseorang. Apa ya, kayak dia ngerasa butuh perhatian, kayak haus perhatian. Mungkin dia ngerasa nggak ada yang benar-benar paham dan ngerti sama dia. Jadi dia butuh perhatian seseorang sebenarnya. Kamu lagi dekat sama dia nggak ya? Soalnya tiba-tiba aku ngeliat di sini kayak ada energi third party ya. Mungkin aja sih
di antara kalian lagi ada di dalam hubungan third party. Entah siapa, kamu, dia, atau ada seseorang mungkin yang tidak ada di dalam hubungan orang lain. Ya. Kayak di hati seseorang ada dua pilihan. Ada energi di mana seseorang kayak lagi memperhatikan gitu ya, tapi dicuekin. Karena adanya orang lain. Ya. Ada memang kayak lagi cari-cari perhatian terus. Cari-cari perhatian. Ngelakuin ini, ngelakuin itu biar diperhatiin sama kamu, atau kamu biar diperhatiin sama dia. Bisa vice versa ya. Bisa juga dia cari-cari perhatian supaya orang tuh perhatian ke dia, care. Ada juga yang cari-cari perhatiannya ini kayak dia menjauh dari orang-orang, kayak supaya orang-orang tuh nyariin dia, ya. Itu semacam trik apa gimana ya? Dia menjauh dari orang-orang supaya orang tuh pada nyariin dia. Terus dia ngerasa diperhatiin, jadi pay off. Jadi ini center of attention ya. Terus dia senang aja gitu, happy kalau orang-orang merhatiin dia. Mungkin ya mereka ada yang punya masalah ya. Atau ada yang ngerasa kayak lagi merasakan hal-hal negatif ya. Entah galau, entah anxiety atau overthinking gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak lagi menyelesaikan masalah-masalahnya gitu ya. Ngeberesin masalah-masalahnya. Ngerasa kayak hidupnya tuh rumit banget saat ini. Atau kalau misalnya dia lagi mengejar sesuatu, dia ngerasa kayak apa yang dia kejar itu banyak banget orang-orang juga mengejar hal itu. Jadi dia ngerasa kayak punya saingan. Nah, situasinya makin rumit di situ. Ketika dia mengejar sesuatu tapi orang lain juga menginginkan itu. Jadi bukan cuma dia doang, ya. Ada yang memang keinginannya, aku lihat kayak ada seseorang yang pengen serius ya dalam hubungan, tapi dia ngerasa kayak semesta kayak nggak mendukung dia gitu loh. Kayak ada aja hal yang memang jadi penghalangnya, terus hal-hal itu kayak nggak bisa diubah sama dia. Jadi dia kesel, jadi dia banyak berpikir, ngelamun ya. Apakah ini karma buruknya aku? Kok aku kayak gini jalan hidupnya? Ya, ada yang ngerasa juga kayak nggak bahagia ya aku saat ini gitu. Ada yang ngerasa kayak finansialnya tuh lagi nggak baik ya. Kayak lagi boros banget. Banyak pengeluaran. Walaupun nggak kelihatan tuh ya sama orang-orang. Karena dari luar dia selalu menampakkan kayak dia tuh baik-baik aja. Ya, dia yang baik-baik aja. Terus dia ngerasa jalan hidupnya nggak begitu banyak perubahan ya. Kayaknya di situ-situ aja. Dan makin kesini malah makin banyak masalah finansial. Atau kayak dia butuh uang yang banyak atau dana yang banyak gitu loh. Buat hidupnya dia atau buat sesuatu. Jadi dia ngerasa kayak hidupnya nggak banyak perubahan. Belum bisa mengcover kebutuhannya. Ya. Ada juga yang memang kayak lagi proses healing atau move on, terus dia kayak lagi deket gitu sama beberapa orang. Tapi dia merespon sih orang itu. Dia cuma kayak gak mau dibilang sombong gitu ya sama orang-orang. Kalau dia cantik ya atau ganteng, itu banyak banget yang deketin dia. Tapi dia pun gak bisa ngerespon semuanya sih. Yang terlihat sama mata kepala dia aja gitu, baru dia ini merespon. Dia ini kayak ngerasa lagi nggak bebas ya dalam hidupnya. Nggak bebas karena pengaruh orang lain, teman-teman, keluarga atau orang tua atau apa ya, atau pasangan bisa juga kalau dia udah punya pasangan. Kayak dia tuh ada di dalam kendali atau pengaruh mereka. Jadi dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Sekali dia ngelangkah tuh kayak dia salah atau dia berbuat salah atau menyakiti orang-orang yang dekat sama dia. Atau bisa juga karena di sini ada energi third party, ada seseorang yang ngerasa kayak dia nggak bebas ngelakuin apapun karena dia ada di dalam hubungan third party.
third party relationship ya, entah siapa yang selingkuh, entah siapa yang ada di dalam hubungan orang lain. Ada yang memang ngerasa tuh hubungannya tuh kayak toxic, kayak banyak pengorbanan, banyak perjuangannya, banyak ups and downs, tapi kayak ini happy-nya mana ya? Kok makin kesini kayak toxic, makin kesini kayak menyakiti diri sendiri. Ada yang memang kalau aku bilang udah kena mental kali ya, kayak bisa dibilang kayak dia lama-lama bisa nggak waras saking stresnya ya, kayak mentalnya tuh mungkin lagi capek atau lelah, dia ngerasa kayak serba salah banget, maju salah, mundur salah, terus harus apa ya. Karena kan aku bilang tadi ada yang dipengaruh orang lain ya, di bawah pengaruh orang lain. Jadi dia kayak harus bisa menjaga hati semua orang ya. Sedangkan dia juga nggak mikirin tentang perasaan dan hatinya dia sendiri. Ada yang aku ngerasa mereka ini kayak lagi nunggu-nunggu kamu loh. Entah sih kamu tuh masih komunikasi atau enggak sama dia, tapi kalau misalnya emang nggak komunikasi, mereka tuh kayak lagi nunggu kamu buat cari-cari dia gitu. Ada yang memang kayak nunggu, ya udah karena dia ngerasa nggak pantas buat hubungin kamu duluan, mungkin dia pernah ngelakuin salah atau apa ya ke kamu. Tapi yang jelas aku ngerasa ada seseorang yang menunggu kamu mungkin untuk melakukan sesuatu. Aku ngerasa energinya di sini kayak ada yang pasif sih memang. Jadi wajar aja kalau misalnya kayak ada yang nunggu di sini. Ya. Mungkin kamu sama dia juga ada yang LDR. Lokasinya nggak deket ya. Mungkin ada yang di luar negeri gitu ya. Beda negara. Beda kota juga bisa. Tapi yang beda kota dikit sih, aku ngerasa cuma 20%. Ya, kamu sama dia LDR. Entah dia nunggu-nunggu buat ketemu kamu, atau dia nunggu-nunggu kapan bisa ketemu kamu ya. Kalau dia memang nggak komunikasi sama kamu, ada yang nunggu kayak kapan ya bisa ketemu sama kamu gitu ya. Evan atau ketemu aja. Nah, kalau misalnya dia memang lagi deket sama kamu, komunikasi, ada kayak energi di mana dia kayak ingin melakukan sesuatu ke kamu, tapi dia kayak lagi tahan. Ya, kayak lagi coba buat sabar. Mungkin dia ngerasa kayak waktunya belum tepat kalau sekarang. Aku ngerasa di sini ada energinya yang kayak lama-lama menjauh ya, seseorang dari kamu. Ya. Menjauh dan memberikan batasan. Jadi kamu sama dia dingin kayaknya. Sikapnya atau hubungannya. Ada yang memang ngerasa gini, kayak udah berubah antara kamu sama dia. Ya ada mungkin yang dulunya deket, terus sekarang jadi agak renggang. Ada yang aku ngerasa energinya kamu sama dia itu kayak twin flame. Kalian mungkin udah berjauhan, udah berjarak, tapi kalian masih suka saling terkoneksi, saling terhubung. Entah kamu jauhnya gimana sama dia, entah kamu lokasinya jauh banget sama dia. Nah itu ada yang saling terhubung terus. Pagi, siang, sore, malam, kapanpun masih terhubung. Dimanapun kamu berada, dimanapun dia berada, walaupun kalian gak kontak-kontakan gitu setiap hari, chat atau teleponan, tapi masih aja suka saling terkoneksi ya. Ada soul contraction mungkin di sini antara kamu sama dia ya. Jadi jiwanya itu terhubung terus. Aku juga lihat di sini ada seseorang yang ngerasa kayak udah berubah antara kamu sama dia. Ya mungkin dulu hubungannya baik, sekarang hubungannya makin renggang atau kayak orang udah nggak kenal ya. Ada juga kayak berubahnya mereka itu ya, karena dia pengen fokus ke hidup dia sendiri. Karena dia merasa ada yang berubah ya, nggak kayak dulu. Jadi dia lebih ingin fokus ke karir atau ke kerjaannya dia, ya. Karena ada seseorang aku ngerasa yang memang kayak ingin fokus ke masa depannya, ya. Ada juga yang memang dia mungkin udah dealing ya sama seseorang, udah punya pasangan.
tapi mungkin aja dia nggak bener-bener cinta sama pasangannya, atau ya kelihatan mungkin di luar cinta gitu ya, dekat sama pasangannya, tapi itu kan cuma image yang mereka mau tunjukin aja, kasih tahu ke orang-orang gitu kalau mereka semesra itu, sedekat itu. Tapi ada yang memang walaupun udah dealing sama orang lain, tetap dia itu ada perasaan dan suka dengan orang lain. Jadi di lovers di sini adalah kayak ada seseorang yang cinta tapi punya option pilihan yang lain, seseorang yang lainnya. Padahal dia udah sedekat banget itu sama pasangannya. Tapi mungkin entah dia atau pasangannya kayak sama-sama punya rahasia tersendiri ya. Iya, mungkin ada hal-hal yang mereka nggak berbagi atau terbuka satu sama lain. Ada yang memang kayak lebih suka menyendiri atau sendirian, menghibur dirinya sendiri, lakuin hal-hal yang memang dia suka, entah dia main musik, entah dia ngelukis, atau dia nge-gym atau apa gitu, apapun yang dia suka ya. Pokoknya yang mereka lakuin itu adalah tujuannya buat menyenangkan dirinya sendiri ya, buat menghibur dirinya sendiri. Karena mereka ngerasa ya, masalahnya tuh ada, masalah dia tuh besar, tapi mereka kayak lebih fokus ke dirinya sendiri ya, nggak mau terus-terus mikirin masalah atau dibawa stres sama mereka. Aku ngerasa ada ini ya, kayak seseorang yang udah dealing sama orang lain ya, udah punya pasangan, tapi dia tuh nunjukin ke orang lain atau ke orang di sekitarnya kalau dia tuh happy, bahagia, kalau dia tuh deket banget sama pasangannya, saling cinta atau saling membutuhkan. Tapi sebenarnya aslinya nggak kayak gitu. Kayak mereka penuh drama, penuh konflik, dikit-dikit ya mungkin ribut ya, atau berdebat. Tapi mereka kayak menunjukkan ke orang lain ya kalau mereka baik-baik aja. Kayak dia sama pasangannya tuh ya sama-sama ingin menunjukkan baik-baik aja. Padahal ya mungkin ya mereka aslinya nggak kayak gitu, sering konflik, sering ada yang energinya tuh suka jealous, cemburu sama yang lainnya ya. Mungkin itu femininnya sih, kayak suka jealous atau cemburuan sama siapa gitu ya. Jadi dia suka ngelarang-larang maskulinnya melakukan ini itu. Karena aku ngerasa ada seseorang maskulin yang kayak suka entah maskulin itu player, entah maskulin itu player atau bukan, tapi aku ngerasa energi maskulin itu kayak suka dideketin sama lawan jenis ya. Jadi si feminin ini kayak suka cemburu atau jealous ya. Iya, jadi makanya si feminin ini kayak kayak agak posesif gitu ya, protektif juga, kayak dia benar-benar ngatur pasangannya karena takut mungkin takut pasangannya selingkuh atau takut pasangannya dideketin orang lain gitu ya. Ada energinya kayak gitu, aku ngerasa di sini. Perasaan dia saat ini perasaannya ini ya, lebih ke general, maksudnya belum tentu perasaannya ini sama kamu aja. Jadi aku lihat juga energi dia gimana saat ini, sama hal apapun ya, sama aspek apapun kita lihatnya. Jadi bukan cuma soal ke dia dan kamu aja. Aku ngerasa di sini ada seseorang yang energinya kayak lagi melepaskan ya, entah healing atau dia lagi mau move on, kayak dia lagi mencoba melepaskan atau merilis. Aku ngerasa di sini kayak ada seseorang yang energinya itu kayak lagi melepaskan. Bisa dia lagi melepaskan atau merilis energi-energi negatif ya. Bisa juga energi kenangan masa lalu atau tentang masa lalunya dia. Bisa juga hal-hal toksik gitu ya. Entah toksik dari dalam diri dia atau dari eksternal di luar kendalinya dia gitu. Eksternal dari luar kendalinya dia tuh misalnya dia ingin menjauhi orang-orang yang toksik atau teman-teman yang toksik atau hal apapun. Kalau internal tuh mungkin dia lagi mendetoks hal-hal toksik dari dalam dirinya. Entah energi negatif, entah energi anxiety, bisa juga entah kegalauannya dia, entah perasaan dendam, iri, atau yang buruk-buruk gitulah, yang negatif ya. Kayak dia lagi mencoba merilis hal-hal itu gitu loh, supaya supaya mendetoks gitu yang buruk-buruk itu dari dalam dirinya, atau supaya jauh dan hilang dari dirinya.
ada energi aku ngerasa seseorang yang kayak lagi ini ya, kayak menunggu. Ada yang menunggu kayak dia pengen hubungin kamu, atau menunggu kayak kamu buat hubungin dia ya. Tapi dia kayak takut ya, aku ngerasanya ada seseorang yang takut buat komunikasi atau buat hubungin kamu gitu. Entah mungkin dia pernah ngelakuin apa kali ya dulu sama kamu, kenapa dia bisa setakut itu yang aku bingung ya. Dia takut buat hubungin kamu atau komunikasi ke kamu, tapi dia tuh sebenarnya nggak bisa tahan buat komunikasi sama kamu karena ada energi seseorang yang dimana kayak lagi nunggu. Mungkin dia juga berpikir gini, kayak ada seseorang yang mungkin yang udah sadar ya, sadarnya tuh lebih kayaknya dia mungkin cinta sama kamu, kayaknya dia butuh kamu, kayaknya dia ngerasa kamu tuh pantas buat ditunggu, pantas buat diperjuangin ya. Ada yang lagi kayak kangen atau suka ngebayangin kamu, dan dia kayak berafirmasi kalau apa ya, dia berharap mungkin ya, berafirmasi dan berharap kalau kamu tuh suatu saat nanti tuh mungkin kembali ke dia, atau kalian bisa deket lagi, atau kalian bisa komunikasi lagi, deket kayak dulu ya. Kayak ada lah dia mengafirmasi keinginan dia gitu, seolah kamu tuh ya deket sama dia, entah sekarang ataupun nanti. Pokoknya di sini ada seseorang yang berharap, aku ngerasanya ya. Mungkin ya, dia berharap ketemu sama kamu, berharap kembali juga, berharap punya hubungan sama kamu juga. Ada yang berharap kayak bisa punya hubungan sama kamu, sekitar 40% dari mereka berharap masih punya hubungan sama kamu. Tapi ada yang berharap kayak ya ketemu aja dulu ke kamu gitu ya. Kayak dulu, entah kalian kembali atau enggak hubungannya. Mereka ini yang tadi aku bilang, kayak mereka menunggu kamu buat komunikasi sama kamu. Nah, di sini ada seseorang yang kayak butuh buat butuh buat komunikasi sama kamu. Entah ada sesuatu yang pengen dia jelasin, atau ada sesuatu yang pengen dia omongin sama kamu ya. Kayak dia butuh buat ngobrol ya, berdua sama kamu. Entah apa yang mau dia sampein, tapi dia ngerasa kayak kamu sama dia tuh butuh bicara, butuh ngobrol, butuh diskusi, entah komunikasi ya. Intinya sesuatu yang memang penting menurut dia, dan mungkin kamu harus tahu gitu ya. Ada sesuatu yang mungkin yang pengen dia jelasin ya, atau mungkin ada seseorang yang ngerasa punya kesalahpahaman sama kamu, jadi kayak misunderstanding mungkin ya. Jadi dia pengen ngejelasin sesuatu supaya kamu dan dia tuh nggak salah paham ya. Ada yang pengen ketemu, ajak main. Mereka juga ada yang memang kayak lagi fokus ke dirinya sendiri. Kan tadi aku sempat bilang kan ya, kalau misalnya ada yang lagi sadar kalau dia tuh lagi pengen ngejauhin hal-hal toksik ya dari dirinya. Jadi mereka kayak lagi mencoba buat lebih mencintai dirinya sendiri ya, lebih sayang sama dirinya sendiri. Lebih mereka ngerasa kayak selama ini mereka tuh nggak sayang sama diri mereka sendiri, karena mereka membiarkan diri mereka itu ada di lingkungan yang toksik, di dalam hubungan yang toksik. Jadi mereka kayak nggak menghargai diri mereka ya. Ada yang ngerasanya gini, kalau misalnya dia udah bisa cinta dan sayang sama dirinya, dia bisa tuh kayak menarik energi-energi positif atau orang-orang yang positif, atau orang-orang yang juga bisa menghargai dia. Jadi orang-orang yang bisa menghargai dialah yang bisa dekat ke dia gitu ya. Dia sadar ketika dia bisa mencintai diri dia, dia akan attract orang-orang yang sefrekuensi sama dia, yang bisa menghargai diri dia ya, seperti dia menghargai dirinya sendiri. Dan aku ngerasa mereka juga ada yang kayak baru sadar kalau dia tuh punya perasaan sama kamu, kalau dia tuh ternyata selama ini tuh butuh kamu ya, sekarang mungkin dia butuh kamu ya, atau dia ngerasa kamu itu orang yang paling ngerti dan paham gitu loh sama dirinya. Kayak ada yang mereka tuh merasa kayak kamu tuh orang yang selalu ada gitu, nggak kayak orang lain yang datang pergi silih berganti. Tapi kalau dia baru sadar kalau kamu tuh ternyata begitu penting buat dia.
Karena ada yang baru sadar tentang perasaannya ke kamu, jadi ada yang ngerasa kayak pengen kembali ke kamu dan punya hubungan lagi sama kamu, ya. Tapi kalian tuh kayak udah jauh, menjauh, dan dia tuh jadi bingung sebenarnya mau deket ke kamu tuh gimana, caranya gimana, mulainya tuh gimana, ya. Dan ada yang apa ya, dia ngerasa kalau di sini kayak ada energi twin flame yang tadi aku bilang di awal ya. Jadi ada seseorang yang kayak dari past life atau masa lalu kamu itu kayak baru sadar kalau kamu tuh sering terkoneksi sama dia. Dia sering terkoneksi sama kamu. Kayak dia ngerasa apa ya? Kok dia susah lupain kamu? Kok dia tuh kayak terhubung terus sama kamu, selalu ingat kamu? Kok bisa serindu dan sekangen ini sama kamu, ya? Dan di sini tuh ada energi twin flame, mungkin ada soul contract di antara kalian. Jadi kamu sama dia mungkin dulu pernah punya hubungan di past life dan sekarang juga masih sering terkoneksi gitu ya. Dan itu yang dia rasain. Ada juga yang memang mereka itu apa ya? Ada yang memang udah move on dari kamu dan kayak mereka pengen punya hubungan yang baru dengan orang lain ya. Mungkin ngerasa hubungan sama kamu toxic dan ngerasa kayak gak worth it buat diperjuangin, dan dia ngerasa kayak butuh seseorang yang baru ya, pasangan yang baru. Iya, dan dia pengen jadi seseorang yang baru juga, buka lembaran baru di dalam hidupnya. Entah dia punya pasangan baru atau enggak, tapi aku ngerasa dari mereka juga ini sih, kayak udah healing dan kayak udah ingin punya pasangan yang baru ya, yang bisa apa ya, sefrekuensi dan paham sama dirinya. Aku ngerasanya ya, kalau aku simpulin, di sini kayak ada 40% dari mereka yang memang kayak pengen kembali ke kamu karena masih punya perasaan sama kamu ya, dan karena mereka tuh sadar kalau kamu tuh orang yang paling ngerti dan perhatian sama dia selama ini ya. Dan 60% dari mereka mungkin seseorang dari masa lalunya kamu, dan mereka kayak ingin mempunyai kehidupan yang baru gitu. Entah bisa juga pasangan baru, tapi memang beberapa dari mereka juga kayak udah dealing sama orang lain sih, atau memang udah memiliki keluarga dan jadinya mereka memutuskan untuk kembali ke keluarganya. Itu kayaknya yang aku rasain. Zodiak dan inisial namanya ya. Yeay, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya, salah satu dari zodiak ini. Nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Ada zodiak Aries, Taurus, Capricorn, Cancer, Virgo, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Gemini. Ada inisial hurufnya, bisa di antara nama kamu atau nama dia, salah satu dari huruf ini. Ada huruf N, X, U, C, V, M, S, E, Q, D, G, W, K, B ya. Ini aku zoom. Oke, itu aja ya gengs ya. Thank you guys for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.